Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Tergantung kalian melihat video ini kapan. Oke, apa kabar hari ini? Semoga tetap dalam keadaan yang sehat dan tidak kurang suatu apapun ya. Oke, pada hari ini kita akan belajar mengenai teks pidato persuasif. Nah, kalau kalian mendengar kata pidato, kalian pasti sudah tahu kan, oh berarti orator nih, orasi nih, kayak gitu kan. Nah, jadi teks pidato persuasif adalah pidato yang digunakan untuk meyakinkan audiensi atau pendengar agar percaya hingga mau melakukan sesuatu dalam suatu topik tertentu. Persuasi adalah bagian dari eksposisi. Jadi, ini digunakan untuk meyakinkan pendengar atau pembaca dengan menyajikan argumen dari sudut pandang yang dibuktikan kebenarannya. Jadi nanti akan ada data atau fakta yang akan mempengaruhi pendengar atau pembaca ketika membaca atau mendengar tentang pidato persuasif ini gitu. Jadi memang tujuannya untuk mempengaruhi. Nah, struktur pidato persuasif itu yang pertama adalah pembukaan yang berisi tentang salam, terus puji syukur, sapaan-sapaan kayak gitu. Yang kedua adalah isi. Yang pertama adalah pernyataan posisi, yaitu pendapat atau pendirian yang digunakan penulis untuk mengulas suatu persoalan. Nah, biasanya kayak siapa yang akan diyakinkan, apa yang akan diyakinkan, jenis argumen apa, dan apa pernyataan yang sudah menyatakan posisi dengan jelas. Nah, yang kedua itu adalah tahap argumen. Tahap argumen itu adalah argumen yang dibuat harus diterangkan secara logis dan dibuktikan dengan alasan. Dan yang ketiga adalah penguatan pernyataan posisi, yaitu letak argumen ini ditonjolkan kayak gitu. Terus strukturnya selanjutnya adalah penutup. Penutup tuh biasanya kayak berisi tentang simpulan, permohonan maaf dari orator, dan menyampaikan salam penutup. Nah, selanjutnya adalah untuk kita bisa berpidato secara persuasi, kita harus tahu nih cara mempersuasi. Yang pertama adalah etika, yaitu gunakan pendekatan etika yang berarti menyentuh audiensi lewat nilai-nilai moral. Jadi kalian memang harus berbicara dengan cara yang sopan. Yang kedua adalah emosi, yaitu sentuh perasaan audiensi dengan cara membakar semangatnya. Kayak karena temanya merdeka, jadi kita harus teriak merdeka, merdeka, nah kayak gitu. Terus yang ketiga adalah logika, yaitu berarti manfaatkan logika untuk mempengaruhi audiensi kita gitu. Terus ini ada jenis eksposisi dalam teks persuasi. Yang pertama adalah eksposisi yang dapat mengubah sikap orang atau mengubah pandangan orang tentang sesuatu hal. Terus yang kedua adalah eksposisi yang dimanfaatkan untuk mempromosikan atau menjual produk. Nah, biasanya ini konser amal, pentas seni, dan lain sebagainya. Dan yang ketiga adalah eksposisi yang digunakan untuk membela suatu kasus tertentu. Nah, ini biasanya eksposisinya digunakan untuk mengacara gitu. Jadi, eksposisi itu memang banyak digunakan kayak gitu dalam mempengaruhi seseorang. Nah, selanjutnya adalah tujuan dari pidato persuasif, yaitu yang pertama, pidato persuasif itu bertujuan untuk meyakinkan pendengar atau audiensi. Nah, ini yang utama ya. Jadi contohnya adalah bagaimana pidato great menginginkan audiensinya agar mengubah pandangan. Nah, jadi dalam pidato tersebut tuh oratornya itu ingin menyampaikan sesuatu yang bisa mengubah pandangan dari audiensi atau dari si pendengar atau pembaca. Terus ini ada unsur dari pidato persuasif. Nah, untuk mencapai tujuan pidato persuasif dibutuhkan keutuhan unsur-unsur yang membentuk pidato itu sendiri. Nah, unsur-unsur ini juga dapat dikaji jika kita menginginkan menyimpulkan atau mengidentifikasi pidato persuasif. Jadi unsur-unsurnya itu bisa kita gunakan untuk menganalisa dan mengkaji, oh ini beneran pidato persuasif atau tidak, atau ini termasuk pidato yang biasa kayak gitu.
Nah, ini unsur-unsurnya. Yang pertama adalah pembukaan. Pembukaan itu adalah merebut perhatian, kayak jadi gimana cara kita merebut perhatian, atau suara kita lantangkan atau bagaimana kayak gitu kan. Terus itu hubungan dengan audiensi, bisa bertanya kabar, selamat pagi, selamat sore, selamat malam kayak gitu. Terus bertanya kabarnya, apa kabar hari ini, dan lain-lain. Terus selanjutnya adalah kelayakan, yaitu tunjukkan bahwa kita sebagai pembicara pidato itu layak untuk didengarkan kayak gitu. Jadi kita harus menyampaikan sesuatu yang memang berbobot kayak gitu. Terus selanjutnya adalah tujuan. Jadi kita harus tahu tujuan kita berpidato itu apa kayak gitu. Terus peta jalannya itu berarti memberitahukan pokok pikiran yang akan dibawakan dalam pidato. Jadi dalam pidato itu kita harus saya berpidato tentang apa kayak gitu, harus jelas dan runtut. Terus yang kedua adalah isi. Isi ini sepertinya sudah saya terangkan sebelumnya, ada beberapa hal, yaitu pokoknya isi ini harus disertai dengan alasan yang logis, meyakinkan dan didukung oleh data yang memadai dan valid. Susun secara logis, gunakan sumber terpercaya. Nah, yang ketiga itu penutup, yaitu dibuat dengan menarik dan mampu meninggalkan kesan sehingga isi pidato dapat diingat dengan lebih baik oleh audiensi. Jadi dalam penutup kalian bisa membacakan tentang simpulan dari isi pidato kita kayak gitu. Terus selanjutnya ada ciri kebahasaan teks pidato persuasif, yaitu ada 3 ya. Yang pertama itu nominalisasi, yang kedua bentuk pasif dan kata ganti orang, yang ketiga kosakata. Nominalisasi adalah kata benda. Terus yang kedua bentuk pasif dan kata ganti orang, contohnya kata ganti orang pertama adalah aku, kata ganti orang kedua adalah kamu, dan kata ganti orang ketiga dia, ianya, mereka. Nah, contoh kayak gitu. Kosakata itu yang sering digunakan dengan istilah teknis, yaitu bisa rantai kata, kata benda abstrak, kata tugas, dan alasan konjungsi. Mungkin sang fajar dan sayap-sayap burung patah menyaksikan kita bersatu. Nah, dalam kata rantai kata itu bisa sinonim antonim. Kata benda abstrak itu bisa kegembiraan, bisa takut kayak gitu. Kalau tugas itu konjungsi seperti tambahan. Kalau selanjutnya langkah menulis pidato persuasif. Yang pertama adalah pelajari topiknya dulu, yaitu kita harus tahu kita mau ngomong apa sih ketika kita berpidato persuasif kayak gitu. Terus yang kedua adalah pahami tujuan. Ingat, kita berpidato pasti kita mempunyai tujuan untuk mempengaruhi seseorang atau audiensi kita ya. Jadi pastikan tujuan yang ingin dicapai dapat dipahami dan sesuai dengan urgensi topik. Jadi kayak memang bener-bener topik ini tuh memang layak untuk didengar dan bisa mempengaruhi audiensi kita. Terus yang ketiga adalah pahami audiensi. Jadi pahami dengan siapa kita akan berpidato, apakah dengan anak SD, dengan anak SMP, dengan anak SMA, atau dengan mahasiswa, atau dengan orang-orang yang sudah kerja. Jadi kita bisa memilih kata-kata yang akan kita gunakan ketika kita berpidato. Jadi jangan ketika kita dengan anak SD tapi kita menggunakan bahasa yang tinggi gitu. Oke, terima kasih, sampai di sini dulu. Semoga bermanfaat. Jangan lupa terus belajar dan belajar terus. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.